Halo pemirsa GPR TV dari Sabah sampai Merauke dari Miangasing ke Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, dalam High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership dan Indonesia-Afrika Forum kedua, Indonesia menegaskan pentingnya kerjasama berbagai pihak untuk mencapai dan mempercepat pembangunan berkelanjutan. Indonesia sebagai tuan rumah berperan aktif menjalin kerjasama di berbagai sektor agar negara-negara di Global South semakin kuat menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam keterangan resmi HLF, MSP, dan IAF kedua 2024 di Media Center Bali Nusa Dua mengungkapkan kerjasama energi dan ekonomi biru Indonesia dengan sejumlah negara Afrika. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan dan Maritim dan Energi Kemenkomarves Jody Mahardi mengungkapkan kerjasama sektor energi antara Indonesia dengan Kenya berupa eksplorasi 2 blok sumber energi panas bumi atau geothermal di Kenya yang akan dilaksanakan pada akhir 2024 atau paling lambat di awal 2025. Kerjasama sektor energi dilakukan secara G2G antara Pertamina Geothermal Energy dengan Africa Geothermal International Limited dan Geothermal Development Company. Kerjasama ini akan dikembangkan di Blok Suswa dan Longot. MOU yang kita buat kita dorong dengan beberapa negara di Afrika memang untuk juga sebagai umbrella government agreement, karena memang kita harus sadari bahwa ya pemerintahan kan akan silih berganti tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara yang kita bermitra juga di negara Afrika, dan dengan adanya MOU ini memberikan kepastian untuk bisnis keberlanjutan mereka dan dukungan dari sisi kebijakan. Jadi memang kami berharap dengan MOU di level G2G maupun di level B2B ini secara paralel bisa saling mendukung untuk BUMN kita bisa lebih berperan dan memenuhi target mereka untuk bisa menjadi global player. Sementara itu, dalam sesi tanya jawab dengan awak media, Deputi Jody Mahardi mengatakan kerjasama sektor energi lainnya adalah penjajakan Pertamina sebagai penyuplai gas ke Afrika Selatan yang akan digunakan menghidupi listrik yang menjadi kendala di sana. Penjajakan itu tercapai usai Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan melakukan kunjungan kerja ke Afrika Selatan. Pertamina juga sedang menjajaki, udah mulai joint studi untuk supply gas ke South Africa gitu, untuk digunakan sebagai power untuk melistrikkan South Africa, karena ada shortage saya lupa ya, harus dicek, tapi ada shortage cukup besar di South Africa, jadi sering blackout gitu. Nah, salah satu solusi yang waktu itu pada saat Pak Menko berkunjung dan ke South Africa dan sempat bertemu dengan Presiden Cyril Ramaphosa, itu kita membahas kemungkinan untuk Pertamina bisa membantu memberikan akses listrik ke South Africa, dan disambut baik, dan hari ini juga MOU dihadiri oleh Wakil Menteri dari South Africa ya. Jadi nanti rencananya dari blok di Buzi yang di Mozambik ini di regasifikasi, jadi Pertamina akan berinvestasi di regasifikasinya, kemudian IPA-nya sudah ada sekarang dari Mozambik ke South Africa, dan ini nanti tinggal digunakan untuk mendukung supply listrik ke South Africa. Dari sektor ekonomi biru, Indonesia menjajaki kerjasama dengan Mozambik dalam pengelolaan bisnis, pariwisata bahari, dan konservasi ekosistem laut. Deputi Jody menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan pelatihan kepada pemangku kepentingan dari pemerintah dan swasta Mozambik. Kerjasama ini merupakan lanjutan dari kunjungan Presiden dan Menkomarves saat ke Afrika dan pertemuan internasional sebelumnya, yakni ICE Forum dan World Water Forum. KKP sudah mulai memberikan pelatihan kepada pada government stakeholders maupun dari community based stakeholders di Mozambik untuk pelatihan sustainable fisheries. Ini lanjutan dari ICE dan mana? Ya, ICE dan juga kunjungan Presiden ke Mozambik. Jadi pada saat Presiden Jokowi ke Mozambik itu salah satunya adalah direktif pada Pak Menko Luhut untuk menyusun task force
kerjasama untuk implementasi kerjasama antara Mozambik dan Indonesia. Jadi ada 4 area, yaitu 4 sustainable fisheries, kemudian energy and mining, kesehatan dan infrastruktur. Nah ini nanti di masing-masing working group ini akan ada kementerian yang in charge gitu. Jadi nanti sifatnya implementasinya ya antara lain knowledge exchange, kemudian juga pelatihan, gitu kan, dan ya mungkin policy discussion gitu. Jadi mungkin saling bertukar pikiran lah policy mana yang paling baik untuk pengembangan keekonomian di masing-masing sektor. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi memastikan kerjasama Indonesia dengan Afrika tidak sebatas di sektor ekonomi. Retno mengungkapkan selain ketertarikan pada industri kelapa sawit, negara-negara Afrika berminat untuk meningkatkan kapasitas pada bidang pembangunan dan kesehatan. Pemerintah Indonesia menggali potensi kerjasama potensial, salah satunya industri kelapa sawit dengan negara-negara di kawasan Afrika. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam konferensi pers di sela perhelatan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-PH High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership dan Forum Indonesia Afrika kedua di Badung, Bali pada Senin 2 September 2024. Retno mengatakan bahwa beberapa negara yang berasal dari kawasan Afrika sudah menunjukkan keinginan mereka untuk bergabung dengan Committee of Palm Oil Producing Countries. Selain permohonan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas bidang kelapa sawit, Retno juga mengungkapkan terhadap permintaan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas pada bidang kesehatan. SIPOPSI ini adalah asosiasi produser sawit, anggotanya beberapa negara. Jadi kemudian ada yang meminta capacity building untuk bidang kesehatan. Jadi kita tidak hanya melakukan kerjasama ekonomi, tetapi dalam waktu yang sama kita juga memberdayakan mereka. Sekali lagi karena apa? Spiritnya adalah selatan-selatan. Kita bersaudara, kita pertebal solidaritas kita, dan selatan-selatan menjadi juga semakin relevan di tengah situasi dunia saat ini. Perhelatan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024 mengusung tema Straining Multi-Stakeholder Partnership Toward a Transformative Change, sedangkan untuk Indonesia Afrika Forum kedua mengangkat tema Badut Spirit for Africa Agenda 2063. Terdapat sesi utama Joint Leader Session Indonesia Afrika dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024 serta High Level Plenary Session pada hari kedua. Selain sesi utama, forum ini juga akan menggelar 12 paralel event dan 17 side events yang berlangsung hingga 3 September 2024 di Bali. Dengan kehadiran berbagai pemangku kepentingan dari seluruh dunia, Indonesia berharap dapat memainkan peran penting dalam mendorong perubahan transformasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat global. Pemirsa, pemerintah Indonesia menekankan bahwa ekonomi biru tidak terbatas pada perikanan tetapi mencakup industri perdagangan hingga energi terbarukan. Melalui ekonomi biru diyakini mampu menciptakan 12 juta lapangan kerja baru pada 2030 dan meningkatkan PDB Indonesia pada 2045. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menekankan bahwa ekonomi biru tidak terbatas pada perikanan saja, tetapi mencakup industri perdagangan, transportasi, pariwisata, riset, hingga energi terbarukan. Hal itu disampaikan Amalia Adininggar pada panel diskusi terkait ekonomi biru dalam perhelatan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership di Badung, Bali. Blue economy will cover not only about fishery, but also it will touch upon the marine-based industry and including trade, transportation, tourism, research and education, renewable energy, and biotech. Sementara itu, berangkat dari kesadaran akan luasnya sektor yang dicakup oleh ekonomi biru, Amalia mengajak seluruh negara tidak terbatas kepada negara-negara anggota ASEAN untuk berkolaborasi dengan Indonesia dalam pengembangan ekonomi biru. Ia meyakini ekonomi biru dapat berkontribusi dalam memberikan nilai tambah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Dengan ekonomi biru, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB Indonesia dari 7,6% menjadi 15% pada tahun 2045.
Selain itu, ekonomi biru juga diyakini mampu menciptakan 12 juta lapangan kerja baru pada 2030 yang terbentuk dari pengembangan industri yang sudah berjalan maupun industri-industri baru yang akan tercipta seiring implementasi dari ekonomi biru. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan capaian pendapatan total kerjasama sebesar 10 hingga 15% dari 3,5 miliar US dollar kesepakatan bisnis Indonesia Afrika Forum 2024. Ia juga menyebut 30 subsektor pariwisata bakal disusun dalam gelaran Forum Asia Afrika peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika yang akan diadakan di Bandung, Jawa Barat. Indonesia Afrika Forum kedua tahun 2024 telah menyepakati kesepakatan bisnis hingga 3,5 miliar US dollar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan IAF pertama tahun 2018 lalu atau naik hampir 600%. Peningkatan ini menunjukkan peluang kerjasama Indonesia Afrika terus terbuka. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai melakukan press conference di Media Center HLF MSP IAF 2024 menyebutkan, sektor pariwisata menargetkan kontribusi capaian kerjasama bisnis sebesar 10 hingga 15% dari angka 3,5 miliar US dollar tersebut. Saat ini ada 30 subsektor pariwisata yang akan disusun dan dilakukan analisis untuk nantinya akan diangkat dalam gelaran Forum Asia Afrika. Peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika yang akan diadakan di Bandung, Jawa Barat pada tahun 2025 mendatang. Kita mentargetkan 10-15% ada di sektor parekraf. Jadi ada 30 subsektor parekraf. Ini sekarang ditabulasi dan akan kita angkat untuk kita showcase nanti pada saat Konferensi Asia Afrika peringatan 70 tahun di Bandung tahun depan. Tak hanya itu pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga menyebut melalui Indonesia Afrika Forum 2024, beberapa negara di Afrika telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di 5 destinasi super prioritas yang ada di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan Indonesia menargetkan terjalinnya kerjasama dengan negara-negara di Afrika yang hadir pada gelaran Indonesia Afrika Forum 2024. Menparekraf menyampaikan hingga hari kedua pelaksanaan IAF 2024 terdata sudah ada beberapa negara yang berminat melakukan kerjasama bidang pariwisata dengan Indonesia. Beberapa kerjasama bidang pariwisata tersebut yakni investasi di 5 destinasi super prioritas yang ada di Indonesia, yakni Likupang, Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, dan Borobudur. Indonesia melakukan pendekatan dengan 3 negara ekonomi terbesar di Afrika untuk melakukan kerjasama bidang ekonomi dalam kunjungan wisatawan dan penjualan produk, yakni meliputi Nigeria, Afrika Selatan, dan Angola. Sebelumnya dalam press conference HLF MSP IAF 2024 pada Selasa 3 September 2024, Menparekraf juga menyebutkan Indonesia Afrika Forum menjadi sarana promosi yang efektif dalam memperkuat brand image. Badan Pusat Statistik juga telah merilis adanya peningkatan kunjungan wisman yang signifikan ke Indonesia sejak dimulainya gelaran Indonesia Afrika Forum 2024. Ya pemirsa, saat ini saya masih berada di Media Center Bali Nusa Dua Convention Center, masih bersama dengan Bapak Menteri Menparekraf, dan kita saat ini ingin mengetahui sebenarnya dari Indonesia Afrika Forum yang dilaksanakan tahun 2024 ini seperti apa capaian yang diraih oleh Indonesia dan bagaimana dengan destinasi yang ada di Indonesia. Apakah masih dilirik oleh pihak luar khususnya negara-negara di Afrika? Langsung saja kita akan tanya kepada Pak Menteri. Pak Menteri, ini seperti apa sejauh ini rangkaian atau yang kita dapatkan dari pertemuan Indonesia Afrika? Alhamdulillah ini sudah masuki tahap akhir dari Indonesia Afrika Forum, dan kita melihat dari delegasi yang memenuhi beberapa venue ini sesuai dengan target kita, dan amplifikasinya ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang konkret, dan hasil konkret ini salah satunya adalah minat investasi dari investor-investor besar di Afrika Selatan, Mesir, di beberapa bidang, terutama di 5 destinasi super prioritas kita, Danau Toba sampai Mandalika dan Labuan Bajo, Likupang, serta Borobudur. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.